Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Syarifah di sini. Kali ini dalam ilmu pengetahuan alam dan sosial bab 6. Indonesiaku kaya raya. Oke, baik ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik, untuk bab 6 Indonesiaku kaya raya ya, seperti kita ketahui ya, laut Indonesia itu terkenal dengan pemandangan bawah lautnya yang cantik, ikannya yang beragam jenisnya, kerang, tanaman laut dan terumbu karang menjadi pesona tersendiri lautan Indonesia. Inilah Indonesia kita yang kaya alamnya. Selain memiliki kekayaan di perairan, negara kita juga memiliki kekayaan di daratan loh ya. Apa saja kekayaan alam kita? Lalu bagaimana sebenarnya bentuk negara kita yang kaya ini? Yuk kita pelajari bersama di bab ini. Oke, karena tujuan pembelajaran kali ini yang pertama menelaah kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta mengidentifikasi kekayaan alam. Yang kedua, mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di sekitarnya dan merefleksikannya terhadap kekayaan Indonesia. Baik, untuk topik A yang pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana bentuk Indonesiaku. Ini ada percakapan antara Dara dengan Mia. Yang pertama, Mia bilang seperti ini, Dara, apakah kamu bisa membaca peta ini? Tidak, Mia. Bu Mira bilang Indonesia adalah negara yang luas, tapi ini gambarnya terlihat kecil ya. Lalu kita tinggal ada di mana ya? Kita minta Bu Mira ajarkan saja yuk. Nah ini ya, untuk pertanyaan esensialnya kali ini adalah apa fungsi dari peta. Kemudian yang kedua, bagaimana letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Yang ketiga, apa sajakah pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat. Yang keempat, mengapa Indonesia disebut negara kepulauan. Dan yang kelima, mengapa Indonesia disebut negara maritim dan agraris. Oke, pernahkah kalian melihat peta? Ya, umumnya peta itu digunakan untuk menggambarkan kondisi geografis suatu wilayah pada bidang datar dengan skala tertentu. Nah, melalui peta kita bisa melihat bentuk wilayah daerah tempat tinggal, pulau di mana kalian berada, bentuk negara Indonesia, hingga bentuk tempat-tempat lain di muka bumi ini. Banyak informasi yang bisa kalian dapatkan melalui sebuah peta. Yuk kita pelajari bersama informasi apa sajakah itu. Oke. Pada kali ini tadi ada kosakata baru yaitu kata geografis ya. Geografis itu apa sih? Geografis itu adalah bersangkut paut dengan geografi ya, yaitu ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Oke. Baik ya, saatnya kita mencari tahu ya, membaca informasi peta. Oke, siapkan sebuah peta yang menunjukkan wilayah Indonesia. Amati ya peta provinsi tempat tinggal kalian. Perhatikan gambar dan cari simbol-simbol yang ada dalam peta. Tuliskan informasi-informasi yang bisa kalian dapatkan dari mengamati peta tersebut di dalam buku tugas. Contohnya, informasi mengenai judul peta, laut, daerah lain yang ada di sekitar tempat tinggal, dan masih banyak lagi. Gunakan informasi mengenai peta di bawah sebagai alat bantu. Yang ketiga, carilah keterangan skala pada peta tersebut. Menurut kalian, berhubungan dengan apa ya skala ini? Gunakan pengetahuan yang sudah kalian miliki di pelajaran matematika jika kalian sudah belajar skala ya. Tulis jawaban kalian di buku tugas. Nah, nanti yang keempat, sampaikan gambar dan simbol yang kalian temukan kepada guru kalian. Buatlah catatan dari hasil diskusi bersama guru kalian di buku tugas.
Yang kelima, tulislah kesimpulan mengenai manfaat dan fungsi sebuah peta di buku tugas. Informasi umum peta. Oke ya, ada informasi-informasi umum yang biasanya tercantum dalam sebuah peta. Perhatikan gambar berikut, apakah kalian juga menemukan gambar atau keterangan yang sama di peta yang kalian amati? Oke ya, jadi kalau kalian memperhatikan di peta itu ada yang namanya skala ya. Skala itu maksudnya 1 cm, tergantung di situ skalanya berapa. Misalnya 1:1 juta misalnya, berarti 1 cm yang ada di peta mewakili 1 juta kilometer misalnya, seperti itu ya. Kemudian yang atas itu judul peta, kemudian yang ada arah mata anginnya ya. Kemudian ada legenda. Legenda itu bukan cerita ya. Legenda itu adalah kata tunjuk nih. Ini kalau segitiga nih artinya gunung begitu misalnya. Ada gambar batas kota, batas provinsi seperti apa. Kemudian sungai, danau. Nah, itu ada. Oke ya. Kemudian kalau tata warna ada agak merah, ada kuning, hijau, itu adalah datarannya itu termasuk dataran apa? Dataran rendah, tinggi, atau lembah, seperti itu ya. Kemudian ada juga nih yang namanya peta sisipan. Nah, mungkin yang akan di zoom, yang akan diperbesar tuh daerah mana tuh. Nah, yang akan lebih didetailkan. Nah, itu di peta sisipan bisa. Seperti itu. Oke, baik. Ya. Nah, ini penjelasannya. Judul peta itu dalam setiap peta perlu ya ada judul, yaitu yang di atas sendiri ya. Arah mata angin sebagai alat bantu untuk menentukan arah mata angin dari peta. Kemudian skala. Nah, ini kalau skala di sini contohnya tertulis 1:425.000. Artinya 1 cm dalam peta mewakili 425.000 cm atau 4,25 km pada kondisi aslinya. Ya, yang selanjutnya ada simbol ya. Tanda pada peta untuk mewakili kondisi sesungguhnya. Contoh nih, simbol gunung, sungai, kota, provinsi, kabupaten, dan sebagainya. Ada lagi legenda ya, tadi dikatakan sama Ibu, menjelaskan keterangan simbol pada suatu peta ya, atau bisa juga pada gambar lainnya. Nah, peta sisipan ini peta yang lebih detail tadi ya, sudah Ibu sebutkan, yang disisipkan pada peta utama. Pada contoh peta di atas tadi itu kan disisipkan peta kota Mataram yang lebih jelas gitu ya, sebagai ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada tata warna tadi kan, ada warna biru itu menggambarkan wilayah perairan, hijau untuk dataran rendah, dan kuning sampai kecoklatan untuk dataran tinggi. Berdasarkan peta di atas yang telah dibaca, kita bisa mendapatkan informasi mengenai Provinsi NTB, yaitu merupakan wilayah kepulauan. Sebelah utaranya berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian sebelah barat dibatasi dengan Selat Lombok. Sebelah timur dibatasi dengan Selat Sape. Oke ya. Terdapat wilayah dataran tinggi dan ada dataran rendahnya. Kemudian yang terakhir memiliki beberapa gunung berapi seperti Gunung Rinjani, Gunung Tambora, dan sebagainya. Oke. Selanjutnya mari kita mencari tahu letak geografis Indonesia ya. Letak geografis itu apa? Letak geografis itu adalah lokasi suatu tempat berdasarkan keadaannya di atas permukaan bumi. Lihatlah peta Indonesia. Berdasarkan peta Indonesia tersebut, bagaimana kondisi dan letak geografis negara kita? Yuk, siapkan buku tugasnya ya, dan carilah jawaban dari pertanyaan berikut ini. Ada di peta. Yang pertama, berada di sebelah tenggara benua apakah Indonesia? Kemudian yang kedua, Indonesia berada di antara dua benua. Benua apa saja kah itu? Jadi
diapit oleh dua benua ya, benua apa dan benua apa. Yang ketiga, Indonesia juga berada di antara dua samudra nih ya. Samudra apa sajakah itu? Kemudian yang keempat, berbatasan dengan apakah Indonesia di bagian barat dan timur? Kemudian yang kelima, berbatasan dengan apakah Indonesia di bagian utara dan selatan. Jadi sebelah utara berbatasan dengan apa, sebelah selatan berbatasan dengan apa, begitu ya. Kemudian yang nomor 6, Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.508. Dilihat dari jumlah pulaunya, apakah bentuk negara Indonesia? Kemudian yang nomor 9, pulau apakah yang terletak di bagian paling oh ini abaikan nomornya ya, ini harusnya nomor 7. Nomor 9, pulau apakah yang terletak di bagian paling barat, timur, utara, dan selatan Indonesia? Kemudian nomor 10, jika dibandingkan manakah yang lebih besar, wilayah lautan atau wilayah daratan Indonesia? Oke, tuliskan juga informasi lain yang kalian dapatkan dari peta dan kalian anggap menarik. Oke ya. Negara maritim. Apa itu negara maritim? Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan atau memiliki kawasan yang luas. Ya, kawasan lautnya luas gitu. Atau mayoritasnya berupa air gitu ya. Ciri-ciri negara maritim yaitu yang pertama, memiliki wilayah laut, memanfaatkan laut untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua, memiliki transportasi laut. Yang ketiga, memiliki perdagangan laut. Yang keempat, memiliki armada militer laut untuk menjaga kedaulatan laut di wilayahnya. Nah, laut Indonesia yang luas itu kan memiliki banyak sekali manfaat ya. Di antaranya yang pertama, sumber ikan dan makanan laut lainnya, tempat wisata laut atau wisata bahari. Yang kedua, energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga angin. Yang ketiga, penghubung antar pulau, sumber daya lepas pantai seperti minyak bumi dan gas bumi. Yang keempat, sumber garam, sumber ilmu dan penelitian di bidang kelautan. Oke, itu kalau negara maritim. Lalu bagaimana kalau negara agraris? Kalau negara agraris itu adalah negara yang sebagian besar rakyatnya bermata pencaharian dengan bercocok tanam. Dengan wilayah daratan yang luas, penduduk di negara agraris dapat mengolah tanah untuk dimanfaatkan menjadi lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Nah, hasil bercocok tanaman ini dapat dijadikan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, ciri-ciri dari negara agraris itu diantaranya yang pertama, memiliki wilayah daratan yang luas sehingga bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Yang kedua, memiliki sawah, ladang, dan kebun yang luas. Yang ketiga, masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidupnya dan berkegiatan ekonomi dari hasil pertanian. Yang keempat, umumnya negara agraris juga berkaitan dengan bidang peternakan karena pakan ternak yang baik juga dapat dibuat dari hasil pertanian. Nah, jika kalian perhatikan nih simbol di peta Indonesia, kalian dapat melihat bahwa Indonesia itu memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif ya. Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Artinya tanah di negara kita itu berupa tanah subur yang merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Oke. Jadi dapat berapa kosakata yang baru? Ada 2 ya. Maritim dan agraris. Tadi maritim itu berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Kalau agraris mengenai pertanian, tanah pertanian dan bersifat pertanian. Oke, mari kita lakukan bersama ya. Memahami tentang negara maritim dan agraris. Ya, berkumpullah dengan kelompok yang sudah disepakati bersama guru kalian. Siapkan 1 lembar kertas karton atau samson serta alat mewarnai untuk kegiatan ini. Yang pertama, nanti guru kalian akan membagi topiknya ya yang akan menjadi bahan diskusi kelompok. Itu ada 2, negara maritim dan negara agraris.
Kemudian setelah mendapatkan topik untuk kegiatan ini, bacalah informasi mengenai negara maritim atau negara agraris pada teks di atas. Lalu lakukan diskusi untuk membahas pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, negara yang berdasarkan kondisi ini bukan negara. Yang pertama, berdasarkan kondisi geografisnya, apakah Indonesia bisa dibilang negara maritim atau agraris? Nah, menurut kalian lebih condong yang mana nih, maritim atau agraris? Kemudian pastikan ada alasannya mengapa ya. Yang kedua, apa manfaat dan potensi yang dimiliki oleh negara maritim atau agraris? Yang ketiga, apa saja yang bisa menyebabkan kerusakan wilayah maritim atau agraris? Yang keempat, apa upaya yang perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian wilayah maritim atau agraris? Yang keempat, nanti tuliskan ya hasil diskusi kalian pada kertas karton untuk nanti dibaca oleh kelompok lain. Oke, kita refleksikan bersama. Yang pertama, apa informasi yang bisa kalian dapatkan dari sebuah peta? Ya, kalian bisa mengetahui apapun kondisi alam geografis yang ada di peta tersebut ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan apa yang sudah kalian dapatkan, menurut kalian apa nih kelebihan yang dimiliki oleh negara Indonesia? Apa ya? Oke, karena maritim oke, agraris juga oke juga kan. Indonesia itu ya diapit oleh dua benua itu menguntungkan ya. Karena apa? Karena jadi banyak nih, rame kan perdagangannya kan, dilalui oleh beberapa negara gitu kan. Nah, yang ketiga, sebagai negara maritim, apa potensi yang menurut kalian bisa dikembangkan di Indonesia? Oh, banyak ya, bisa buat pariwisatanya yang bagus ya, pariwisata laut, bisa juga olahan dari makanan hasil lautnya itu juga bagus, bisa dikembangkan. Oke ya. Yang keempat, sebagai negara agraris, apa potensi yang menurut kalian bisa dikembangkan di Indonesia? Ya, kita ada diversifikasi juga ya. Ya, jadi agar nanti bisa menghasilkan lebih banyak dengan lahan yang sama saja, misalnya seperti itu. Nomor 5, bagaimana dengan tempat tinggal kalian? Apakah termasuk daerah maritim atau agraris? Mengapa? Oke, kalau di daerah sini Kesugihan itu, kalau di sini itu di tempatnya ibu itu dekat dengan laut ya. Jadi lebih ke maritimnya. Oke, mari kita belajar lebih lanjut budaya maritim dan budaya agraris ya. Masyarakat yang tinggal di daerah maritim maupun agraris tentunya memiliki budaya yang dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat dan kondisi alam daerahnya, yaitu budaya maritim dan budaya agraris. Hasil budaya bisa berupa benda ya, pakaian, alat-alat pekerjaan, alat permainan, rumah, alat transportasi ya, makanan dan permainan tradisional. Berikut contoh-contoh budaya dari masyarakat maritim dan agraris ya. Nah, dengan kondisi geografis yang memiliki banyak wilayah perairan, kapal laut dan perahu merupakan kebutuhan penting nih agar masyarakat bisa tetap terhubung antar pulau satu dengan pulau lainnya. Selain itu, masyarakat bisa mengeksplorasi sumber daya alam laut seperti ikan untuk memenuhi keperluan hidup mereka. Oke, selanjutnya ada pasar ikan ya. Pasar ikan itu apa sih? Pasar ikan itu biasanya terbentuk karena dari kebutuhan masyarakat pantai untuk dapat menjual hasil tangkapan mereka. Dengan adanya pasar ikan, masyarakat lain juga dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan mereka akan hasil laut. Oke ya. Selanjutnya nih, alat pemotong dan penumbuk padi. Nah, tentu saja ya, alat ini nih dibuat untuk mempermudah petani dalam melakukan panen ya dan pengolahannya. Dengan semakin meningkatnya teknologi pertanian, peralatan tradisional ini sudah banyak digantikan dengan mesin ya sekarang ya, model modern, mesin modern yang membuat kegiatan pertanian semakin cepat selesai. Kalau dulu kan pakai itu ya, sabit, nah, pakai ani-ani, nah, pakai lumbung, nah, untuk
menumbuk padinya itu menghasilkan beras. Sekarang tidak, semuanya serba mesin, sudah tergantikan dengan mesin. Selanjutnya nih, ada festival laut atau festival padi ya. Biasanya kan festival ini diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada siapa? Kepada Sang Maha Pencipta. Selain itu, pesta ini juga sebagai ungkapan doa agar hasil laut atau hasil panen mereka tetap melimpah. Contohnya nih ya, pesta laut atau hajat laut yang rutin dilakukan para nelayan di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Setiap bulan Muharram misalnya ya. Masyarakat Dayak Kayan di Bulungan atau ini Bulungan itu Kalimantan Utara ya. Itu juga memiliki pesta panen padi yang dikenal dengan namanya Lep Mali Auh Kabang. Oke ya. Ini gambarnya ya, festival lautnya. Oke, kita lanjutkan ke memilih tantangan, yaitu menggambar peta. Wah, kayaknya seru banget ini nanti ya. Kalian harus menyiapkan buku gambar, penggaris, nanti kita buat skala bagaimana agar mirip gitu ya dengan aslinya, dengan yang ada di buku Apeta misalnya. Nah ya, setelah mempelajari peta ini bagaimana kalian mencoba berarti ya, menggambar peta ya. Kalian bisa mencoba nih membuat peta tematik, artinya peta yang menggambarkan informasi dengan tema tertentu atau khusus. Contohnya nih, peta persebaran gunung, gunung berapi, sungai, danau, dan masih banyak lagi. Jadi pilih satu tema yang akan kalian buat menjadi peta. Kalian bisa nih membuat peta tematik ini khusus untuk provinsi tempat tinggal kalian, pulau atau Indonesia, sesuai dengan kemampuan kalian saja. Yang kedua, lengkapi peta dengan judul, arah mata angin, simbol, legenda, dan tata warna yang sesuai. Komplit deh ya. Oleh karena ini peta tematik, maka kalian bisa hanya menggunakan simbol sesuai tema yang kalian pakai. Oke. Kemudian buatlah pada buku tugas, buku gambar atau kertas lembar sesuai dengan fasilitas yang kalian miliki. Jika kalian sudah menyelesaikan tantangan ini, presentasikan peta tersebut kepada teman dan guru kalian di sekolah. Oke, selamat mencoba. Ibu sudah pernah nih dulu ya ketika masih seperti kalian menjadi seorang siswa. Oke ya. Oke, kita kembali ulas ya rangkumannya atau apa sih yang sudah kita pelajari. Yang pertama ya, peta. Peta itu adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Kemudian yang kedua, ada beberapa fungsi peta ya, beberapa fungsi peta, diantaranya satu, menunjukkan lokasi suatu tempat, dua, memberikan gambaran mengenai luas dan bentuk penampakan alam di permukaan bumi, yang ketiga, menentukan arah dan jarak berbagai tempat. Oke, yang nomor tiga, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga disebut sebagai negara maritim. Sumber daya laut yang melimpah merupakan potensi dan kekayaan dari negara maritim. Ya, yang keempat, Indonesia juga memiliki wilayah daratan yang luas dan tanah yang subur, sehingga disebut sebagai negara agraris. Kondisi ini merupakan potensi dan kekayaan di bidang pertanian dan perkebunan. Oke. Untuk materi bab 6 topik A cukup sampai di sini terlebih dahulu ya. Nanti kita sambung dengan topik B. Oke. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jangan lupa mampir di medsosnya Bunda Syarifah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.